Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Selamat sore pada semua pecinta Kijang, khususnya Kijang Roper. Pada kesempatan kali ini saya sedang berada di Rumah Sakit TMC Kota Tasikmalaya. Saya sedang menjenguk saudara yang sakit dan menemui saudara yang sakit juga di sini di TMC. Karena di kamar itu tidak boleh penunggunya lebih dari satu orang, dan saya mau mencoba sambil nunggu di parkiran, kita sedikit sharing saja berkaitan dengan cerita di balik kenapa saya memilih Kijang Roper. Beberapa tahun yang lalu, di tahun 2013 tepatnya, kalau nggak salah ya 2013, saya pertama membeli mobil itu Kijang Roper. Nah, Kijang Roper plat Jakarta, yang kemudian setelah dibeli itu di BBN dan dimutasi ke Tasikmalaya, ke Kabupaten Tasikmalaya, dan selama 3 tahun kurang lebih mobil itu menemani aktivitas saya sehari-hari bersama keluarga dengan Kijang Roper. Dan ternyata luar biasa, Kijang Roper itu selain harganya juga terjangkau, tangguhnya luar biasa, tidak kalah dengan Kijang yang lain. Nah, jadi kenapa memilih Kijang Roper? Karena saya bersama orang tua, tepatnya dengan mertua, berangkat ke Jakarta, mau membeli mobil. Sebetulnya nggak kepikiran mau mobil apa, cuman ya sedapatnya aja gitu. Tapi kebetulan di sana melalui saudara akhirnya dapatlah, singkat ceritanya, Kijang Roper. Nah, jadi pertemuan saya pertama kali dengan Kijang Roper itu jujur diawali dengan pertemuan yang tidak disengaja, ya karena udah berjalan aja begitu. Saudara kasih rekomendasinya itu, makanya dibeli. Nah, selama 3 tahun. Nah begitu, jadi kenapa alasannya memilih Kijang Roper? Di awalnya memang tidak ada referensi, tapi ternyata setelah dibeli kemudian berjalannya waktu terus gitu, bandel dan mesinnya tidak rewel. Itu yang pertama yang membuat saya nyaman dengan Kijang Roper. Mesinnya itu tidak rewel. Kedua, mobilnya itu tangguh luar biasa, dijali dengan penumpang full seat pun, bahkan kadang-kadang over capacity, tenaganya masih mantap tarikannya. Ya, sebagai mobil keluarga, sebagaimana mobil keluarga yang lain, Kijang juga tidak kalah. Alhamdulillah, justru kenangan saya banyak dengan Kijang Roper. Kemudian setelah beberapa waktu, karena ada sesuatu hal, maka Kijangnya itu saya lepas lagi. Nah, saya dijual lagi dan saya pindah
mencoba generasi sedan. Mobil sedan, dan juga tidak kalah menariknya dan tidak kalah menyenangkannya ternyata bahkan lebih lama ya, sekitar 4 tahunan lebih, bahkan 5 tahun mungkin, saya dengan cerita dengan dengan twin cam warna biru 13 tahun 89, itu luar biasa juga. Itu mobil kedua saya ya. Mobilnya mobil kelas terjangkau lah, walaupun tahun 89, tapi karena twin cam itu komunitasnya juga banyak, spare partnya juga sama dengan Kijang. Toyota itu relatif selain murah dan melimpah, mudah didapatkan spare partnya. Itu kan kadang-kadang menjadi salah satu pertimbangan kita kalau menentukan mau beli mobil. Kadang-kadang kan jadi pertimbangan itu aftermarketnya itu seperti apa, ketersediaan spare partnya seperti apa. Dan alhamdulillah di tahun ini, di 2021 tepatnya, Tuhan, karena saya kebetulan yang sedan ini, yang twin cam ini hilang BPKB-nya, nggak tahu kemana, sampai sekarang juga belum ketemu. Ceritanya mau habis pelat pajak. Kalau pajak kan masih bisa ngisi lah, mudah gitu. Nah, ketika mau ganti plat nomornya 5 tahun, plat 5 tahunnya habis, itu saya kesulitan. Akhirnya dijual lah ke adik, atau tepatnya ke kakak sepupu. Nah, kebetulan teman saya, salah satu teman di sekolah juga, kepala sekolah, itu nawarin dengan tidak sengaja Kijang Ropernya. Nah, ceritanya dulu setelah saya beli Kijang Roper beberapa tahun, nah sekitar 10 tahun Kijang ini bersama beliau, bersama teman saya kepala sekolah ini. Dia berencana ganti mobil. Nah, dan dia juga dapat mobilnya itu dari temen juga. Kijang lagi, Kijang LGX 2002 kalau nggak salah, 2003 hitam. Nah, karena dia beli LGX, maka Kijang Ropernya itu ditawarin ke saya. Nggak ada rencana juga sebetulnya beli mobil. Tapi alhamdulillah akhirnya singkat cerita mobil ini kebeli lah gitu. Ceritanya gimana panjang kalau diceritain, tapi ya alhamdulillah mobil ini bisa kebeli dan kondisinya masih enak gitu, masih enak walaupun ya namanya mobil tua kan sudah banyak kekurangannya. Saya sepakat dengan keluarga untuk membeli Kijang ini. Ya, akhirnya saya beli Kijang Roper tahun 94 warna hijau GRX. Nah, Kijang itu ada beberapa seri ya, banyak, ada Super, ada Grand Extra, ada Kijang Jantan Rider, ada Kijang Kencana, ada Kijang Rangga gitu, serial kayak kesini tuh. Ada Roper salah satunya. Karena dulu saya punya pengalaman manis dengan Kijang Roper, akhirnya ketika teman mau menjual Kijang Ropernya, saya nggak pikir panjang lagi. Udah, kebetulan medan di saya juga kan medan jalannya selama pakai sedan itu kesulitan, kendalanya salah satunya di jalan. Ya namanya juga di kampung lah, jalanannya nggak ada yang mulus gitu. Dan
selama hampir 1 tahun sampai sekarang saya bersama Kijang ini, alhamdulillah belum pernah sedikit pun atau sekalipun mogok di jalanan. Baik yang dulu atau yang sekarang, alhamdulillah nih. Jadi buat teman-teman yang sekarang lagi mikir-mikir mau membeli mobil second lah, bekas gitu dengan harga yang terjangkau, mobil apa ya kira-kira, mobil apa ya, mobil keluarga yang low budget gitu, budgetnya nggak terlalu mahal, bisa muat banyak, tinggi juga untuk mampu menerjang jalan-jalan yang terjal gitu. Nah, Kijang Roper ini salah satu rekomendasinya. Belilah Kijang Roper. Saya sangat merekomendasikan Anda siapapun yang berencana membeli mobil keluarga dengan harga yang terjangkau, sudah teruji, mobilnya tangguh, mobilnya keren, mobilnya hebat, empuk, Kijang Roper solusinya. Ya kan di kelas-kelas itu tidak banyak pilihan. Daripada karena saya pecinta Kijang gitu. Banyak kan mobil keluarga, ada Carry gitu, mobil lawas itu. Ya, daripada seri-seri gitu, saya merekomendasikan ini Kijang Roper. Sambil nunggu kita mudah-mudahan Tuhan memberikan rezekinya, bisa membeli mobil-mobil baru gitu ya, biar lebih irit, lebih nyaman. Masalahnya hanya satu saja sih, mobil lama itu masalahnya hanya di bahan bakar, dan menurut saya sebetulnya konsumsi BBM-nya juga tidak terlalu bikin pusing Kijang itu. Walaupun mobil lama ya sedikit boros dibanding dengan sedan twin cam yang kalau kita ke Pangandaran ngisi 200.000 gitu bisa PP, itu sama konsumsi BBM-nya dengan Xenia, Avanza, Ayla, Agya gitu. Ya Kijang memang lebih boros lah sedikit dibanding itu. Tapi dengan CC Kijang Roper 15 itu masih sangat rasional. Wajar gitu ya, wajar. Dan kalau diiritin juga sebetulnya bisa, cuman kadang-kadang kita kan kasihan ke mesin mobilnya gitu. Dan di settingan asalnya aja gitu. Sampai kapan saya akan terus bersama Kijang ini, dengan Kijang Roper ini ya, nggak tahu sampai kapan. Tapi yang jelas sampai kapanpun, insya Allah Kijang itu merupakan legenda, punya cerita. Ya, Kijang, khususnya Kijang Roper punya cerita dalam kehidupan saya. Walaupun saya tergabung dalam klub ya PKRCI Tachiba, tapi saya jujur jarang ketemu teman-teman di komunitas itu karena susah gitu waktunya, ada aja gitu kan halangannya itu. Jadi, tapi terima kasih juga ke keluarga besar Kijang, khususnya TKRCI Tachiba, telah menyetujui saya bergabung secara, walaupun ya lebih tepatnya saya sering gabungnya justru lebih aktif di medsos ya, di media sosial online gitu, daripada di ngopi darat gitu. Tapi
bersilaturahmi dengan teman-teman sesama pengguna Kijang Roper dalam grup TKR Caita Ciba itu juga sangat menyenangkan. Banyak input, banyak masukan gitu dari teman-teman di grup WA tentang kalau ada masalah, ada kendala apa, mereka sangat care. Tapi ya gitu, saya mohon maaf belum bisa seperti mereka. Nah gitu, jadi sahabat Kijang Roper semua, alhamdulillah gitu. Jadi ya ini mah ngobrol-ngobrol santai aja gitu di parkiran rumah sakit TMC sambil nunggu saudara yang sakit. Saya mencoba buat video singkat refleksi Kijang Roper. Ternyata dari tahun 2013 saya beli Kijang Roper warna abu metalik tahun 91 Letter Jakarta. Itu awal cerita Kijang Roper saya. Kemudian berganti ke Twin Cam warna biru. Dan saya ingin sedikit cerita yang berkaitan dengan akhirnya kan kita teman-teman mungkin yang mau membeli mobil bekas itu jangan ikuti cara saya dulu. Ketika saya membeli Twin Cam itu bulan puasa tepatnya, itu seharian nyari mobil sampai sore belum dapat. Harusnya kan udah besok aja terusin gitu, tapi karena pengen cepet dapat akhirnya adalah jam 9 malam itu yang nawarin melalui salah satu grup Facebook gitu. Dan langsung saya lihat dan saya nggak ngerti karena baru pertama pakai sedan itu, ya itu nyoba itu waktu malam test drive itu. Dan ketika dipakai di jalan baik, jalan aspal gitu, saya tes enak tuh, udah cocok langsung gitu, cocok. Ternyata pas saya bawa pulang ke rumah, perasaan saya bawa mobil sudah sangat rapi, pelan, tapi geduk lagi gitu, geduk lagi apa, kebentur terus dengan batu gitu, apa. Karena kan jalan ke rumah saya memang masih belum bagus waktu itu. Ternyata sudah diceperkan pemirsa, ceper, habis ceper. Akhirnya kan saya ganti lagi pernya di ke versi pabrik lagi, style pabrik lagi. Nah, jadi kalau mau beli mobil bekas itu ya siang gitu, kecuali ya dari temen yang sudah tahu kita mobilnya. Kayak saya ngambil Roper ini juga tengah jam 10 malam. Jam 10 malam temen ambil cepat mobilnya. Saya bilang besok lah, belum ada uangnya juga, udah ambil aja dulu. Akhirnya ya saya ambil gitu jam 10 malam, tapi karena sudah tahu riwayat mobil ini seperti apa, gimana cara teman saya ngerawatnya, cara makainya, akhirnya nggak terlalu banyak resiko yang diambil gitu. Udah percaya juga kan ke teman gitu. Tapi kalau ya masih kita belum paham betul bagaimana riwayat mobilnya yang jualnya, atau apalagi kalau dari pedagang-pedagang biasa, ya saya sarankan jangan pernah beli mobil pada malam hari ya, biar kita bisa tahu ngelihat plus minus dari mobil yang mau kita beli itu seperti apa gitu teman-teman ya. Ini mah cerita sajalah, dan insya Allah nanti saya lihatkan di akhir itu foto mobilnya seperti apa. Kita akan belajar terus membuat cerita di channel ini, di channel Robby 86 Stories gitu. Robby 86 Stories itu saya akan coba kali ini konsisten terus membuat cerita dengan Kijang Roper saya. Dengan Kijang Roper saya, dengan mengantarkan kemana saja keluarga,
atau kita sambil jalan-jalan gitu, sambil ada keperluan, kadang sambil ada kerjaan, kita akan bikin vlog bersama Kijang Roper. Terima kasih untuk sahabat, khususnya sahabat Kijang Roper Indonesia. Iya, saya belum perkenalan nih, yang mungkin teman-teman mau sharing silaturahim. Kebetulan nama saya Robi Andriatna, saya asal dari Kabupaten Tasikmalaya. Nomor WA saya 0821 714 0821 jadi lupa. Nanti saya cantumkan di deskripsi ya, biodata saya dan Kijang Roper saya. Kalau teman-teman bertemu di jalanan dengan mobil ini Jet 1430 NM, disapa disapa ya itu. Ya begitulah ceritanya. Terima kasih sebelumnya, mohon maaf apabila dalam penyampaian bahasanya kurang baik, malu masih belajar dan saya juga tidak terbiasa berbicara di depan kamera. Tapi mudah-mudahan ke depan saya terus bisa membangun Robi 86 Stories ini dengan cerita-cerita menarik tentang Kijang Roper yang saya miliki untuk disaringkan ke teman-teman semua, ke sahabat-sahabat semua, pecinta Kijang Roper Indonesia khususnya dan pecinta Kijang pada umumnya. Demikian, mohon maaf, terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam TKRC Toyota Kijang Roper Indonesia. Salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.